pengen tahu sih dia gitu kan. Karena kan patokan sama ini Wikipedia. Ada nggak keinginan untuk bikin buku, apalagi mungkin kan abang ya bekerja sebagai staf pengajar juga di Universitas Sumatera Utara, bukan abal-abal itu kan bang, universitas. Halo dongan-dongan, si Kambal 2 TV yang hijau kali ini kita lagi di kebun bunga nonton-nonton. Ternyata ada mantan, masih dosen aku sampai sekarang, jangan bilang mantan lah, dosen aku yang juga beberapa bulan yang lalu sempat viral ketika beliau menyampaikan perhatian dari PSMS Medan tentang gedung pertama sekali yang ada di Jalan Veteran. Wah, sekarang kita tanya-tanya. Jadi bisa dikatakan juga beliau ini kalau di Medan termasuk tokoh yang punya data banyak tentang PSMS Medan mulai dari awal. Bahkan kalau kita ikuti Facebook beliau sering sekali kayak kemarin tuh ada pertandingan ketika PSMS Medan berhasil mengalahkan apa bang? Ajax Amsterdam gitu. Jadi kita akan cerita kebetulan ketemu di kebun bunga. Langsung saja, siapakah dia kalau bukan Bang Indra Rangkutis? Iya. Apa kabar Bang? Baik. Jadi ini agak, sorry Bang, ini agak dekat sedikit. Siap. Jadi Bang, gimana ini Bang? Yang Abang ini ceritakan lah PSMS Medan. Mungkin ada hal-hal yang perlu disampaikan kepada anak-anak milenial, terutama pendukung PSMS Medan nih Bang Indra. Ya paling pertama yang perlu disampaikan di saat kayak gini ya, di saat ini kan seperti kita ketahui PSMS ini sudah 70 tahun. Iya Bang. Nah itu ya sebuah usia yang cukup matang dalam perjalanan sejarah persepak bolaan di Indonesia. Ya sudah banyak prestasi yang diraih. Ya kita tahu misalnya PSMS itu sudah meraih, ya kalau sesudah Indonesia merdeka dia yang terbanyak. Ya 6 juara perserikatan. Siap. Di sini juga saya sekaligus ingin meluruskan karena data-data di Wikipedia, data-data di beberapa referensi itu menyebut PSMS 5 kali. Seharusnya 6 kali. 6 kali Karena, untuk juara perserikatan. Iya, perserikatan, karena misalnya saya lihat data yang ada itu ya, itu tahun 69 itu seolah disebut tak ada turnamen, padahal kenyataannya PSMS juara di situ tahun 69. 69 ya. Ya seperti juga dulu Iman kan beberapa waktu yang lalu dari si Kambal TV kan juga mau mewawancarai Pak Tumsila kan, iya, dan dia juga membenarkan itu. Iya benar. Nah, jadi dan juga ada referensi yang jadi waktu saya posting di Facebook banyak yang memprotes kok ini, dan tapi begitu saya tunjukkan referensi saya Harian Merdeka tahun 69 dan juga Tempo tahun 71 yang jelas-jelas menyebut untuk PSMS adalah tim pertama sudah Indonesia Merdeka yang merebut juara untuk ketiga kali berturut-turut 67 69 terpatahkanlah data-data yang ada yang menyebut PSMS hanya 5 kali, jadi dia 6 kali. Ya, kalau yang lainnya kan misalnya seperti Persija itu kan dia banyak sampai 11 tapi digabung dengan waktu namanya belum Persija, sebelum Indonesia Merdeka. Sebelumnya apa sih namanya? VIJ kan? VIJ ya. Indonesia Jakarta kan gitu. Nah sementara PSMS sendiri kan satu uniknya PSMS ini dia tidak ada kaitannya dengan klub sebelum Hindia Belanda. Sebelum Indonesia Merdeka. Iya. Nah, dia resmi berdiri tahun 50. Jadi kalau ada juga memang ada beberapa sejarah menyebut dia ada kaitan dengan MVB, tapi ternyata tidak ada bukti-bukti yang kuat yang mengatakan dia ada kaitannya dengan MVB. Jadi kita sepakat bahwasanya ulang tahun PSMS itu memang benar tahun 50, 21 April. Ya, yang didirikan oleh 6 tokoh ya, Sulaiman Siregar, Maja Purba, Dr. Pirngadi, baru kemudian juga Tengku Muhammad Haris, ya, Teja Singh, ya, dan Haris, ya itulah, ya, TM Siregar, ya. Itulah tokoh-tokohnya. Nah itu anak-anak milenial. Jadi beliau itu tanpa ada baca skrip ya. Dan kami pertanyaan gak ada skrip, tapi beliau sudah bisa menyampaikan, mudah-mudahan. Mungkin secara wajah kita tidak tahu, tapi jadinya kita mengenal nama orang-orang yang berjasa awal sekali PSMS Medan ini. Nah Bang, kalau Abang sendiri ngelihat Bang, kan pernah yang aku sampaikan tadi ada sempat viral di banyak media yang mengulas tentang tanda kutip gedung bangunan pertama PSMS Medan yang berada di Jalan Veteran. Kalau Abang sendiri gimana sih Bang kira-kira tanggapan Abang terhadap mungkin mohon maaf tulisannya agak kayaknya kok tidak dilestarikan ini ya, mungkin itulah isinya ya Bang, isi konkretnya gimana kira-kira Bang? Iya sebetulnya juga itu ada benarnya juga ya, jadi memang seperti kita ketahui bersama gedung PSMS itu kan berdiri pada tanggal 23 Februari 55 ya, berarti sudah lebih kurang 65 tahun yang lalu. Iya Bang. Ya, digagas oleh ketua PSMS zaman itu Pak Muslim Harahap ya, dan kemudian didukung oleh juga Pemko Medan waktu itu masih dipimpin oleh Bapak Sori Muda Siregar. Nah
gedung itu juga punya sejarah yang cukup dalam karena memang tanah pertapakannya dari Wali Kota Medan waktu itu, Pak Sori Siregar. Siregar. Tanah pertapakannya disediakan. Cuman waktu itu kan kondisi Indonesia apalagi baru habis agresi militer ya, jadi belum memungkinkan untuk bagi Pemda mendanai penuh pembangunan gedung itu. Makanya waktu itu Pak Muslim Harahap sebagai Ketua Umum PSMS punya ide dan disambut juga oleh beberapa pengurus PSMS waktu itu seperti Kamarudin Panggabean, Teddy Pardidi ya, dan juga terutama Pak Sulaiman Siregar dan Pak Muslim Harahap sendiri ya. Jadi mereka menggagas bagaimana caranya agar tim-tim dunia, tim-tim Eropa, tim-tim kota Asia didatangkan ke Indonesia. Ke Medan, terutama ke Medan, ada Grasshoppers, ada Calmer, ya, ada Australia Sarsbook, ada tim Kowloon Hong Kong. Nah, tujuan didatangkannya ini selain untuk menguji kekuatan PSMS, juga adalah untuk mengumpulkan dana untuk membangun gedung itu. Jadi keuntungan dari pembangunan dari pertandingan itu, penjualan tiket, itu disisakan untuk pembangunan gedung PSMS itu, ditambah dengan sumbangan dari 23 gedung PSMS yang sekarang ada namanya di prasasti yang di gedung PSMS Jalan Veteran. Yang veteran itu Bang. Ada apa namanya itu? 23 nama itu. Ada Pak Ramlan Yatim, Yusuf Siregar, ya, Abdul Qadir, ya, baru kemudian juga misalnya Kornel Siaan, ya, dan sebagainya. Ya, cukup banyak yang nama-nama itu, 23 nama. Nah, itulah diresmikan pada waktu itu 23 Februari tahun 55. Ya, 55. Jadi sudah 65 tahun yang lalu. Nah, jadi selama sekian, jadi disitulah awalnya rintisan, ya, kisah kebesaran PSMS itu dibangun sampai akhirnya PSMS itu bisa merebut ya 3 kali juara perserikatan, dan akhirnya waktu itu Bapak Surkani sebagai Wali Kota Medan melihat ya, waktu itu agak miris juga PSMS ya, kantornya di Jalan Veteran, tapi kalau untuk mes, ya kan, mes menginap pemain di Teladan. Pada dulu Teladan ya, karena kan ada yang gedung KONI Medan dan itu kan dulu mesnya pemain PSMS kan gitu. Jadi waktu itu Pak Surkani melihat ini kebun bunga kan juga dipakai oleh PSMS kan, jadi makanya diserahkanlah waktu itu kebun bunga ini oleh Pak Surkani tahun 72 awal, nggak lama sesudah kita kan juara tahun 71 itu bulan Oktober. Jadi di tahun 72 awal waktu itu diserahkanlah ini sebagai tempat mes PSMS. Sekaligus juga sebagai kantornya PSMS di sini. Oh gitu. Sedangkan yang di sana itu yang di Jalan Veteran itu masih juga dijadikan sebagai, kalau saya nggak salah waktu itu sebagai mes pemain junior dan juga sebagai untuk beberapa kegiatan lain. Tapi pusatnya di kebun bunga ini. Siap. Kebun bunga ini. Cuman belakangan saya nggak tahu kenapa kok bisa gedung jalan-jalan veteran itu seperti tidak terus dan tidak terawat. Nah, itu yang pertanyaan Abang kemarin ya. Ya, apa penyebabnya kita juga nggak tahu. Padahal dan waktu itu juga saya sempat diskusi dengan beberapa mantan PSMS ya. Mereka sebenarnya waktu itu berharap ya kalau bisa gedung itu difungsikan kembali. Begitu ya. Nah, difungsikan kembali karena masih ada situ prasasti itu. Prasasti itu kan artinya masih ada jejak PSMS di situ. Siap. Nah, jadi kalau saya sebetulnya berharap kalaupun itu difungsikan, kita sambut baik usulan dari manajemen PSMS yang pernah disampaikan oleh Pak Judis Raja juga di media massa kan, akan berkonsultasi dengan pihak Pemko Medan untuk mengembangkan. Nah, saya punya ide ya, ide yang kalau memang disepakati juga ya. Karena saya lihat di Surabaya itu bagus yang mereka konsep. Walaupun memang konsepnya pihak ketiga, jadi ada sebuah gedung di di dekat gedung Persebaya ya itu dikelola oleh pihak swasta, jadi itu dijadikan seperti ini. Jadi misalnya lantai 1 gedung itu itu dijadikan sebagai tempat memajang memorabilia tentang Persebaya. Ada piala, ada foto-foto lama, ada kumpulan jersey. Lantai 2-nya official store. Oh gitu ya. Tujuannya bagus, jadi siapapun yang mau membeli official merchandise pasti dia menengok dulu. Karena kalau dibikin hanya sebagai museum, ya tahulah minat masyarakat Indonesia kita ke museum, bukan masih rendah, nggak seperti luar negeri. Orang betah lama-lama di museum. Betul. Kalau kita kan enggak. Nah, saya sepakat kalau memang itu dimanfaatkan untuk itu. Siap, itu masukan ya. Masukan. Jadi kan atau juga misalnya bisa dimanfaatkan untuk tempat yang lain, misalnya ya apakah di situ diadakan tentang seminar tentang PSMS, pertemuan, pokoknya yang positif lah. Jadi jangan dibiarkan terlantar kayak gitu. Saya kira 23 pemain itu yang semuanya sudah dipanggil oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, mungkin nangis itu dikuburnya ya, melihat gedung yang seperti itu kok
tidak termanfaatkan sama sekali. Padahal mungkin besar pengorbanan dari beliau-beliau itu juga. Iya, seperti yang tadi menyumbang. Ya, dia menyumbang. Jadi bisa dikatakan jarang sekali ada pemain yang justru menyumbang ya, walaupun bisa kita katakan pemain PSMS Medan pada saat itu belum profesional lah ya. Belum profesional lah, masih boleh dikatakan kan mereka kecintaan daerah kita. Kecintaan daerah gitu. ya, apalagi semuanya kan putra daerah, ya kan putra-putra daerah. Okay. Tapi kalau ya seperti Pak, kita kan juga tahu Ramlan Yatim itu bukan cuma namanya terkenal di Medan, tapi juga bahkan sampai ke luar negeri kan. Seperti kita ketahui Pak Ramlan itu adalah pemain pertama Indonesia yang bermain di luar negeri. Siap. Itulah kira-kira. Oke lah Bang, itu mungkin sejarah Abang udah memulai tadi dari awal bagaimana PSMS terbentuk, kemudian juga terjawab juga sebenarnya sudah ada solusi sebenarnya daripada seorang dosen ya, Indra Rangkuti tentang bagaimana sebenarnya kalau bisa jalan veteran itu difungsikan kembali, dibuat seperti contohnya Persebaya ya dikelola oleh swasta gitu Bang ya. Oke, itu masukan juga tuh. Tergantung PSMS Medannya ya, manajemennya Bang ya. Terus kalau kita oke lah Bang, mungkin buat menurut Abang lah, ada nggak kira-kira dari Abang sendiri yang mempunyai banyak data gitu tentang, karena kan kalau anak-anak milenial mungkin ya pengen juga sih, pengen tahu sih dia gitu kan, karena kan patokan sebenarnya Wikipedia, ada nggak keinginan untuk bikin buku, apalagi mungkin kan Abang ya bekerja sebagai staf pengajar juga di Universitas Sumatera Utara, bukan abal-abal itu kan Bang universitasnya gitu, ada nggak keinginan Abang ke situ untuk membuat sebuah kayak buku lah? Walaupun mungkin tidak bisa sempurna, tapi ada nggak keinginan Abang gitu Bang? Ya keinginan ada, sudah ada juga permintaan dari beberapa rekan-rekan. Cuman akan saat ini sebenarnya kemarin juga kalau nggak terkendala karena COVID, saya sudah mencoba mau konsultasi dengan beberapa mantan ya. Iya. Tapi semua itu saya coba mulai dari pertama ini. Ini kan eranya era digital. Iya Bang. Jadi orang saat ini memanfaatkan sosial media. Ada Facebook, Instagram, Twitter, dan sebagainya. Nah, saya coba mulai dari situ. Jadi saya coba dulu misalnya di Facebook saya, ya, baru kemudian juga di Instagram saya. Itu saya coba kembali kumpulkan, ya. Kalau animonya sendiri gimana di Facebook Abang Bang? Banyak yang justru merespon. Siap. Ada yang sering misalkan, minta izin share ya. Bahkan ada yang baru tahu kemarin, ya gitu saya share tanggal 6 Juni kemarin itu bertepatan dengan momen 6 Juni. Ya. Ada yang baru tahu kalau Ajax itu pernah main di Teladan. Wow. Dan nggak nyangka juga mereka itu, ya berarti pemain Belanda tuh. Ada yang nanya sama saya, Pak Om Indra katanya kan di Japri. Berarti yang Om Indra tuh bilang itu Johnny Rep itu yang pemain 74 ya? Ya iya, saya bilang. Jadi ya itulah Johnny Rep, Arihan, ya, Wim Surbier, Hans Tui, ya bintang Belanda di Piala Dunia 74 dan 78. Itulah yang diribak oleh PSMS di Teladan waktu itu, ya 4-2. Ya, dan semua pencetak golnya saat ini ya mungkin yang masih hidup tinggal Bang Parlin lah, pencetak golnya ada 4 itu kan, ada Parlin Siagian, ya baru kemudian Sarman Panggabean, Julkarnain Pasaribu, ya 3 itu, satu lagi Bang Parlin tapi gol bunuh diri jadinya karena waktu itu Bang Parlin gol keempat itu yang saya baca beritanya dia nendang bola kena pemain Ajax dari Hulsop masuk ke gawang. Dianggap gol bunuh diri. Padahal kan seharusnya gitu. Itu zaman sekarang udah mengarah ke gawang, kena siapapun pasti gol dan nendang ya Bang ya. Itu. Jadi itulah jadinya, jadi 4-2 itu bisa dikalahkan di situ. Nah, jadi saya sih berharap ya, dan juga sama kemarin juga banyak yang nggak tahu. Saya posting tanggal 9 Juni kemarin kan. Kemarin lah ya baru saya posting. Kalau Arsenal itu pernah main di Teladan. Tahun 83. Ya kan, dan juga nggak nyangka pelatihnya Harry Kewell itu yang main di Teladan. Harry Kewell kan dulu kan ada, kalau masih ingat Iman kan awal-awal era 2000-an. Leeds United itu kan yang dipasukan oleh Rebels, ada Harry Kewell, Mark Viduka, Jonathan Woodgate, Gerald Hasselbank, ya pasukan muda waktu itu ya kan. Nah, itu kan pelatihnya kan David O'Leary, itu kapten legendaris Arsenal. Nah, itulah yang main di Teladan bersama dengan kiper Pat Jennings waktu itu kan. Walaupun waktu itu ya PSMS masih kalah ya 3-0 waktu itu ya melawan Arsenal itu ya. Tapi paling tidak itu memberikan momen yang sangat berharga. Tapi yang paling istimewa ya momen lawan Ajax itu. Nah, dan juga tadi misalnya 14 Juni besok itu juga akan jadi momen. Banyak orang nggak tahu, mereka mengira hanya Persib yang pernah lawan PSV Eindhoven tahun 87 atau Persma Manado, padahal tahun 71 PSMS lah yang duluan berhadapan dengan PSV Eindhoven waktu itu. Bang, sebentar Bang, kita masuk termin kedua Bang. Ini udah berapa detik?